Sampurasun warga Bandung, hari ini atau dalam beberapa waktu ke depan lah ya, lebih tepatnya di DPRD sedang membahas terkait dengan anggaran, khususnya anggaran di tahun 2022. Nah, ini warga Kota Bandung juga harus mengetahui, sekalipun ini baru proses ya, tapi menuju finalisasi. Jadi secara aturan anggaran ini akan diketok palu maksimal tanggal 30 November. Kalau terlambat ya tentunya akan kena penalti ya, baik kepala daerah atau juga anggota dewannya. Gitu. Nah, sekarang sedang dalam proses pembahasan, gitu ya. Kita bersama kepala daerah, ya eksekutif, yang dalam hal ini adalah TAPD, kemudian dengan Banggar dari DPRD, membahas rupiah demi rupiah. Gitu. Karena sesungguhnya anggaran Kota Bandung cukup besar, gitu ya. Sebelumnya kita bahkan sampai 7 triliun, tetapi dengan kondisi COVID ini kita memprediksi tidak nyampe 6 triliun. Gitu. Jadi ada penurunan yang cukup signifikan, tetapi mudah-mudahan saja kita pastikan dan akan kita kawal bahwa urusan prioritas itu tetap akan bisa diakomodir, dan juga urusan yang prioritas untuk masyarakat juga itu bab pelayanan, bab apapun juga tetap bisa diakomodir itu. Nah, ada banyak poin ya, karena ada banyak dinas ya, ada terkait dengan kesehatan pertama gitu ya. Pelayanan untuk warga Kota Bandung insya Allah masih kita perjuangkan. Itu apa yang disebut dengan UHC. UHC ini anggarannya lebih dari 200 miliar ya, sekitar 270 miliaran. Itu kita akan perjuangkan juga agar bisa dirasakan langsung oleh warga Kota Bandung yang dalam kondisi tertentu tidak mampu untuk menangani kesehatannya, yang membutuhkan tindakan-tindakan operasi dan lain-lain gitu ya. Asal dia punya KTP dan KK Kota Bandung, maka dengan bilang bahwa dia ingin di-cover UHC, insya Allah bisa dilayani gitu ya. Yang kedua terkait dengan pendidikan. Pendidikan kita alokasikan dana yang tidak sedikit ya, lebih dari 130 miliar itu untuk warga Kota Bandung yang memiliki putra-putri mau masuk sekolah, baik itu masuk ke SD ataupun pergantian dari SD ke SMP gitu ya, kemudian ke SMA melalui jalur RMP. Jadi warga yang terdampak COVID atau yang jelas-jelas sudah masuk di dalam DTKS ya, itu bisa mengambil jalur RMP ini gitu. Karena dengan melalui jalur RMP rawan melanjutkan pendidikan, dia tidak dibebani biaya pendaftaran, dia tidak dibiayai biaya SPP, bahkan tidak ada lagi istilah ijazah yang ditahan gitu ya. Karena insya Allah ini sudah dibiayai oleh pemerintah Kota Bandung gitu ya, itu. Jadi anggarannya tidak sedikit. Nah, yang tidak masuk DTKS nanti menjelang pendaftaran ya, sekitar bulan Maret ya sampai Mei mungkin itu akan ada informasi itu mendaftarkan diri, menyampaikan di kelurahan sehingga masuk di dalam musyawarah kelurahan, di dalam berita acaranya bahwa Bapak Ibu termasuk keluarga yang terdampak dan akan masukkan ke dalam DTKS. Nah, berita acara itulah yang akan menjadi modal bagi warga Kota Bandung untuk menyekolahkan anaknya melalui jalur RMP. Kemudian yang ketiga terkait dengan urusan sembako nih, ini ada satu dinas ya, Disdagin akan menyiapkan sejumlah anggaran untuk melayani masyarakat dengan pelayanan sembako murah gitu ya, sembako bersubsidi yang awalnya harga tertentu mungkin ya disubsidi oleh pemerintah Kota Bandung, harganya menjadi sangat murah. Nah, ini kita alokasikan dananya sekitar 5 miliar gitu ya. Biasanya menjelang Ramadan atau menjelang Idul Fitri biasanya pelaksanaannya ya. Kemudian dari dinas terkait dengan Dispangtan ya, Dispangtan ini untuk ketahanan pangan, sekalipun Kota Bandung lahannya sudah semakin menyempit gitu ya, tapi ada program menarik dari Mang Odet yaitu terkait dengan buruan sae, program buruan sae, dan insya Allah kita akan alokasikan sekitar 100 titik gitu ya, 100 titik. Mudah-mudahan itu juga bisa menjadi motivasi ya bagi warga Kota Bandung bagaimana dengan lahan sedikit tapi bisa kita optimalkan dan menghasilkan di situ dengan tumbuhan yang mungkin tanaman-tanaman yang bisa diproduksi dan juga dijual kembali, mungkin ada tanaman hias mungkin gitu ya, atau bisa juga dikolaborasi dengan
ternak lele mungkin ya, body clumber atau apapun lah gitu ya, dari lahan yang sempit tapi bisa kita upayakan. Nah, ini program buruan saya ini kita alokasikan dana kurang lebih 2 miliar. Mudah-mudahan bisa kita kawal gitu ya. Kemudian di bidang infrastruktur ini kita ingin memastikan bahwa taman-taman yang ada itu diperbaiki gitu ya, sehingga COVID segera berlalu, masyarakat bisa menikmati kembali gitu ya taman-taman yang ada di Kota Bandung dalam kondisi yang baik. Kemudian fasilitas untuk difabel ya, disabilitas juga kita akan perbaiki gitu ya, mana yang memang sudah tidak layak gitu ya. Terkait infrastruktur yang berat, kalau flyover kita masih bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat gitu ya. Sudah ada beberapa flyover gitu ya. Mudah-mudahan ini juga sebagai bagian dari upaya untuk meminimalisir kemacetan. Terkait dengan banjir, kita juga sedang menyiapkan beberapa kolam retensi gitu ya. Jadi ada beberapa titik banjir seperti di Cibaduyut yang rutin, kemudian di ada sekitar 26 titik ya. Nah, ini kolam retensi ini ada yang di daerah Gede Bage, ada juga kita siapkan juga di GBLA itu ya. Mudah-mudahan itu bisa menampung limpasan air yang sebetulnya karena ulah kita juga ya. Ini butuh kesadaran dari warga Kota Bandung karena solokan sungai yang ada itu semakin menyempit. Tapi pemerintah tetap hadir berupaya untuk mengantisipasi itu semua gitu ya. Jadi di beberapa titik baik di timur, barat, selatan kita upayakan ada penampungan air ya yang disebut dengan kolam retensi. Kalau di lingkup masyarakat bisa membuat ya dengan drum pori atau minimalnya biopori selain memang bisa bermanfaat untuk pengelolaan sampah organik, juga bisa penyerapan air juga gitu ya. Sehingga di titik-titik yang biasanya banyak biopori di lingkungannya, kalau awalnya banyak air tergenang, insya Allah dengan program biopori atau program drum pori itu akan jauh sangat mengurangi gitu ya. Itu beberapa hal yang mungkin bisa diketahui oleh masyarakat. Kemudian terkait penerangan, nah ini program Bandung Caang ya, Baranang, ini juga mudah-mudahan bisa kita dorong ya di penerangan di lingkungan ya, PJL-PJL-nya, kemudian di jalan-jalan utama dengan PJU-PJU-nya kita juga akan dorong bahwa itu anggarannya tetap kita alokasikan ada gitu ya. Kemudian juga terkait COVID, kita belum lepas ya dari COVID ya, sehingga Kota Bandung, Mang Odet dalam ini masih mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit ya. Memang aturan juga ada minimal 5 sampai dengan 10% gitu ya dari APBD itu harus dialokasikan untuk nakes diantaranya. Karena gimana pun juga pahlawan pada kondisi COVID ini adalah teman-teman kita, saudara kita yang berjuang di garda terdepan itu di urusan kesehatan ya, tim medis kita ya, tenaga kesehatan kita dengan alokasi anggaran sebagai insentif tambahan itu tidak kurang dari 150 miliar kita alokasikan gitu ya itu. Nah itu kemudian yang tidak kalah penting adalah program prioritas Kota Bandung terkait dengan pemulihan ekonomi. Nah pemulihan ekonomi juga kita siapkan ya program apakah itu pasar kreatif nanti gitu ya, kemudian juga untuk pelatihan-pelatihan ya masyarakat dari mulai level startup sampai grow up juga mudah-mudahan kita siapkan program-program pelatihan yang tepat ya untuk Kota Bandung dan ini anggarannya juga tidak kecil kan itu. Kemudian tempat kiprah pemuda ya itu baik dengan Youth Space kita akan bangun di beberapa titik di setiap wilayah gitu ya. Kemudian juga co-working space sebagai janji dari Mang Odet ya, bagaimana kita bisa meningkatkan penghasilan kita dengan kan duduk di dalam satu ruangan gitu ya, ada sebuah meja atau sekarang juga ada yang co-working space itu di tingkat kelurahan, kantor kelurahan atau di kafe-kafe ada menyiapkan yang penting ada akses internet gitu ya. Mereka semua punya HP gitu ya, dengan akses internet itu bisa ya melakukan bisnis secara digital gitu ya. Karena sekarang dengan kondisi COVID ini kita tidak bisa lagi melakukan transaksi-transaksi atau proses marketing dengan cara konvensional saja. Nah, mudah-mudahan dengan beberapa terobosan ini warga Kota Bandung didorong untuk semakin inovatif gitu ya, dan pemerintah hadir. Anggaran yang besarnya tadi sampai hampir 6 triliun itu selain dengan urusan-urusan yang memang rutin, tapi juga banyak yang kembali ke masyarakat. Mudah-mudahan COVID segera berlalu dan kita tetap semangat Kota Bandung bisa melalui COVID ini dan tumbuh kembali ekonomi Kota Bandung, semuanya sehat dan kita bisa kembali produktif dan berjaya. PKS terbaik untuk Indonesia.